Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi menuai pro dan kontra. Frasa tanpa persetujuan korban jadi perdebatan karena dinilai tak sesuai dengan norma dan nilai budaya. Terungkapnya kasus dugaan pelecehan yang dilakukan seorang dekan Universitas Riau terhadap mahasiswanya seakan menjadi bagian dari puncak gunung es atas deretan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang selama ini tak terkuak ke publik. Seorang mahasiswi Universitas Riau mengaku menjadi korban pelecehan oleh dekannya ketika bimbingan skripsi pada Oktober lalu dan melaporkan pelecehan yang dialaminya ke polisi. Namun, terduga pelaku Dekan Visip Unri, Syafri Harto membantah tudingan dan balik melaporkan sang mahasiswi ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tak hanya itu, dia bahkan mengancam akan menuntut 10 miliar rupiah ke sang mahasiswi. Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus semakin menjadi sorotan saat Mendikbudristek menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Sejumlah pihak menuding Permendikbud melegalkan zina melalui frasa tanpa persetujuan korban dalam sejumlah poin bentuk kekerasan seksual yang diatur di pasal 5 aturan tersebut. Penolakan salah satunya datang dari PP Muhammadiyah. Kami kutip dari laman muhammadiyah.or.id, Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti menyebut, konteks relasi seksual yang tidak islami atau di luar pernikahan, apapun bentuknya itu, tidak kemudian begitu ada persetujuan korban menjadi benar. Tetap nggak benar. Itu faktor material terpenting kenapa kami dengan diskusi yang intensif menolak permen ini. Peraturan ini juga jadi bahasan dalam Ijtima Ulama ke-7 Komisi Fatwa se-Indonesia. Seperti dikutip koran Jawa Pos, Ketua Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh menyebut, MUI menilai frasa tanpa persetujuan korban di dalam Permendikbudristek tentang PPKS bertentangan dengan nilai syariat agama. Selain itu, juga bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. MUI meminta pemerintah untuk mencabut atau setidaknya mengevaluasi serta merevisi Permendikbudristek itu dengan memasukkan materi dengan muatan yang sejalan dengan syariah, Pancasila, UUD 1945, serta nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Menjawab tudingan ini, dalam program Mata Najwa 10 November 2021, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut, kami di Kemendikbudristek sama sekali tidak mendukung seks bebas, perzinahan. Itu luar biasa sekali saya terkejutnya waktu saya dituduh. Saya harus bilang ada kritik yang akan selalu kami kaji dan berdialog, tapi saya juga tidak bisa menerima fitnah yang menyebut saya ini menghalalkan zina atau seks bebas. Definisi kekerasan seksual di aturan ini memang diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan korban. Tapi itu tidak serta-merta dapat diartikan Kemendikbud mendorong adanya seks bebas di perguruan tinggi karena tujuan utama aturan ini bersifat sebagai pencegahan, bukan pelegalan. Itulah alasannya kenapa secara yuridis kita hanya memfokuskan permen ini untuk kekerasan seksual. Pelegalan seks bebas sama sekali tidak ada dalam asas Permendikbud ini. Namun Menteri Agama Yakut Khalil Qomas justru mendukung penerbitan aturan ini. Menurut Yakut, aturan ini harus dilihat dan dipahami sebagai konteks pencegahan kekerasan seksual. Itu harus diletakkan pada konteks mencegah kekerasan. Ya, kita mendukung apa yang disampaikan oleh Kemendikbud, karena konteksnya adalah konteks mencegah kekerasan seksual. Dan ini tidak boleh dipisahkan dari keseluruhan permen yang Wakil Ketua Komisi 10, Hetifah Saifudian mengungkap, tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus tetapi akhirnya menguap tanpa penyelesaian karena tidak adanya regulasi yang mengatur penanganannya. Itu sebenarnya sangat sulit mendapatkan data yang akurat dan terbarukan. Namun dari yang mereka lakukan, ternyata 77% dosen mengatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus mereka dan 63% dari mereka ternyata tidak melaporkan kasus yang diketahuinya itu ke kampus.
gitu ya. Berarti kan di sini memang perlu sosialisasi itu dalam arti nanti perubahan mindset semua. Banyak tindakan kekerasan seksual yang terjadi ini memanfaatkan ketimpangan kuasa yang ada. Gitu. Nah, jadi otomatis dong kalau orang yang lebih berkuasa, punya power, punya jaringan, punya uang gitu, dia akan membuat si korban itu ketakutan atau khawatir kalau mereka. Komnas Perempuan juga memandang aturan Permendikbud ini juga bisa melindungi korban dari kriminalisasi ataupun stigmatisasi yang kerap dialami oleh penyintas kekerasan seksual. Kita tahu sebetulnya yang dimaksudkan dengan persoalan-persoalan kesusilaan itu justru sudah lama diatur di dalam kode etik dan juga di dalam ranah-ranah pendidikan. Jadi kalaupun Permendikbud ini memastikan soal bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan pada sebuah tindakan seksual yang tidak disepakati oleh satu pihak, maka itu tidak sama dengan melegalkan sebuah tindakan lain yang dianggap sebagai persoalan sosial karena menobrak atau melanggar norma-norma sosial yang ada. Terlepas dari kontroversi narasinya, aturan Permendikbud ini juga mengatur dan menjamin bahwa korban ataupun penyintas mendapat hak pendidikan dan keadilan. Tim Liputan, Kompas TV.